Ketika pembiayaan syariah yang makin kian meningkat, namun masih sering terjadinya. Pemirsa, 300 lebih mahasiswa IPB Bogor, Jawa Barat terjerat pinjaman online atau pinjol. Meski mereka mengaku ditipu, namun pihak mahal sekali karena kan orang tua nggak bekerja. Pendidikan tinggi ini berbicara perihal mampu atau tidak mampunya rakyat. Heran kenapa UKT saya terlalu mahal. Kalau segitu aku kayak nggak mampu. Gimana ya biar UKT semester 5? Gue gak ada duit lagi. Apa gue pinjam aja ya? Tapi pinjam ke siapa? Bingung gue. Lik, muka lu kusem amat. Ada apaan? Gue lagi pusing nih, Pin. Gue lagi butuh uang buat bayar UKT. Kan bentar lagi bayar UKT tuh semester 5. Gue lagi butuh uang banget ini. Lu nyari apa itu, Lik? Astagfirullahaladzim, Alif. Pinjaman online tanpa jaminan. Ya mau gimana lagi, Pin? Gue bingung harus pinjam kemana. Ya satu-satunya mungkin gue pinjam ke sini. Gue nggak tahu juga kan. Daripada lu nyari nggak jelas pinjaman online tanpa jaminan bla 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 di website itu, mending coba lu ke ini aja, Lip, ke lembaga pembiayaan. Lu ajuin tuh ke pembiayaan. Lembaga pembiayaan apaan tuh? Gue nggak tahu. Lu nggak tahu. Ini gue jelasin. Yang jadi lembaga pembiayaan itu adalah jadi ini kalau ini Apa sih, Pin? Gue nggak ngerti apa yang jelasin. Lu, Lip, gue udah ngejelasin panjang banget tapi nggak ngerti. Gimana? Nggak paham gue lebih mending pinjol, gampang tinggal foto KTP. Buset, Lip, jangan, lu nanti malah rugi kalau misalnya ngambil dari pinjaman online. Lu mau lu dikejar-kejar sama debt kolektor atau sebagainya kan enggak. Ini lu ini aja daripada lu bingung, lu nggak paham sama penjelasan gua. Coba yuk kita tanya langsung aja ke narasumber kita. Ya boleh tuh. Ayo Tanya langsung aja. boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Halo Kak Aladiah ya. Halo Kak. Iya, bisa diperkenalkan mungkin sebelumnya Kakak ini siapa dan sebagai apa? Oke. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih buat undangan dari teman-teman nih. Dan izin kenalin diri dulu ya. Nama saya itu Ahmad Faldo Rahman dan kebetulan untuk di pekerjaan saya itu saya sebagai finance gitu teman-teman. Di sini kita itu lagi bingung mau ngasih tahu nih ke teman-teman kalau Alif ini lagi bingung banget soal pembayaran UKT yang belum terbayarkan gitu. Oke. Kata Alvin itu kita bisa melakukan pengajuan untuk pembiayaan multiguna. Mungkin bisa dijelasin oleh Pak Amar apa sih pembiayaan konsumen multiguna syariah ini? Coba bantu jawab ya, tapi nggak secara keseluruhan mungkin. Yang penting bisa ngebantu untuk menjelasin teman-teman yang lainnya gitu agar bisa lebih ngerti. Jadi sebenarnya multiguna syariah itu adalah sebuah bentuk atau suatu fasilitas keuangan nih teman-teman yang disediakan oleh lembaga keuangan yang tentunya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dari individu dan rumah tangga tersebut gitu. Dan di sini adalah kuncinya tanpa melibatkan unsur bunga gitu teman-teman. Tapi secara prinsipnya itu pembiayaan ini tuh dilandasi oleh akad teman-teman. Jadi ada akad syariah yang namanya itu adalah murabahah seperti itu yang berlandaskan pada transaksi real berupa barang atau jasa. Dan sebenarnya tujuannya itu adalah untuk membantu masyarakat ataupun customer untuk mendapatkan
barang-barang kebutuhan dari pribadi customer-nya gitu. Oke, ngerti banget itu, paham banget, kita jadi lebih tahu apa itu. Iya, betul. Tapi secara mekanismenya itu seperti apa ya Kakak? Oke. Jadi biasanya itu mekanisme pembiayaan multiguna syariah itu dimulai dari proses permohonan nih oleh calon nasabahnya gitu. Dan biasanya lembaga ini tuh memiliki sebuah petugas yang biasa kita kenal itu sebagai account officer. Mungkin teman-teman udah pernah dengar belum account officer? Apa tuh? Belum ya? Jadi di sini aku coba jelasin dulu ya. Jadi untuk petugas dari lembaga ini tuh ada account officer dan ada juga staf administrasi yang bertugas untuk awalnya menerima dan juga untuk memberikan memverifikasi dokumen permohonan dari nasabahnya tersebut. Nah, biasanya ini petugas dari account officer itu adalah berperan untuk memberikan penjelasan awal nih mengenai jenis pembiayaannya, lalu ada akad-akad yang digunakan gitu. Jadi si account officer ini adalah orang yang nantinya akan memberikan informasi secara umum mengenai prosedur yang harus dilalui seperti itu. Itu penjelasan dari tugas dari account officer ya teman-teman. Dan nanti setelah dokumen udah diterima gitu dan dinyatakan lengkap, proses selanjutnya yaitu verifikasi gitu. Jadi untuk verifikasi itu biasanya dilakukan oleh tim administrasi. Nah, di sini tuh proses verifikasi itu lumayan ya, karena di sini kita bakalan mengecek terkait keaslian identitas. Setelah itu ada kesesuaian tanda tangan, slip gaji, SK pegawai tetap, dan masih banyak lagi hal-hal yang memang akan dilakukan verifikasi atau checking gitu. Dan setelah proses verifikasi nih, nanti ada proses selanjutnya yaitu adalah melakukan analisis. Nah, biasanya untuk proses analisis itu dilakukan oleh analis dari internal lembaga tersebut gitu. Yang mana mereka itu biasa menggunakan data-data yang telah dikumpulkan yang di awal tadi tuh. Jadi kan ada misalnya kayak data-data ada harta kekayaan, ada data-data yang memang udah dilampirkan dari sebelumnya itu bakalan dicek lagi gitu oleh analis kira-kira dokumen yang diserahkan itu memang layak atau enggak gitu. Nanti setelah proses analisis itu udah selesai nih, setelah disetujui gitu, baru lembaga keuangan itu memproses pencairan dana gitu yang dilakukan secara tertib oleh petugas administrasi, yang mana nantinya petugas administrasi itu biasanya akan membuat nota pembiayaan nih teman-teman yang menjadi dasar dari pencairan oleh teller ke rekening nasabah gitu. Cuman perlu ditekankan juga ya nih teman-teman bahwa dana itu bukan diberikan bebas, melainkan digunakan untuk pembelian barang yang telah ditentukan dalam akad murabahah di awalnya gitu. Jadi misalnya nih kita udah terima uangnya, itu nggak bisa tuh misal kita akad untuk melakukan pembelian untuk motor. Nah nanti tuh setelah itu tuh nggak bisa tuh kita misalnya untuk membelikan barang lain, yang mana itu kan melenceng dari akad yang awalnya gitu kan. Jadinya lembaga pembiayaan itu bertindak sebagai pembeli awal nih, lalu menjual ke nasabah dengan margin keuntungan yang tetap kayak gitu. Nah, ini tuh menegaskan bahwa proses pembiayaan itu bukan peminjaman uang, sekali lagi. Itu untuk melainkan transaksi jual beli yang sah dengan objek barang yang nyata, teman-teman. Dan yang mungkin yang terakhir itu adalah seluruh mekanisme itu tuh seluruh mekanisme yang udah dijalankan tadi tentunya itu adalah untuk didokumentasikan dengan sistem pengarsipan dan yang bisa melacak dengan ketat gitu. Jadi semua dokumen transaksi itu dicatat di dalam formulir yang terstandarisasi gitu. Jadi inilah yang membedakan secara mendasar dari pembiayaan konvensional yang seringkali itu hanya berfokus pada hasil finansial gitu tanpa pertimbangan etika dan sebuah keberkahan kayak gitu sih menurut aku teman-teman. Gimana nih? Jadi makin paham gak nih terkait pembiayaan multiguna? Oh, sekarang gue jadi makin paham nih terkait ingin mau bayar uang UKT. Alhamdulillah, mantap.
saya izin coba menyimpulkan ya apa yang tadi kakak Amar ini jelasin. Jadi secara garis besar pembiayaan multiguna syariah itu pembiayaan yang berbasis ini ya kak, apa, konsumtif, terus dia lebih mengedepankan kepada aspek konsumsi jasa dan barang ya kak. Iya, betul. Terus kalau di secara syariah itu dia menggunakan akad murabahah ya kak, betul kan? Betul. Nah, lalu mungkin kalau secara mekanisme tadi yang sudah dijelaskan secara panjang itu mungkin cukup panjang ya, tapi itu sebenarnya adalah untuk memproteksi nasabah ya kan ya kak? Iya betul. Jadi sebenarnya alur yang panjang itu adalah ada sisi baiknya juga, karena untuk memproteksi, benar tadi, gimana caranya dari sisi nasabah pun dapat diterima dengan baik, maksudnya dapat tersalurkan dengan baik, dan pun dari sisi lembaganya pun itu ibaratnya bisa memberikan jasanya tuh tepat sasaran seperti yang udah saya bilang sebelumnya gitu. Oke kak, terima kasih sudah menjelaskan terkait pembiayaan multiguna syariah kepada kita, kepada Ali, kepada Ladia. Kita berterima kasih sebesar-besarnya ke kakak karena udah bisa menyempatkan waktu, terus direpotkan sama kita. Terima kasih sebesar-besarnya kak. Jadi gimana nih, lu ngerti nggak apa yang dijelasin sama narasumber tadi? Oh, sekarang gue paham nih, Vin. Ternyata lebih baik gue minjem di lembaga pembiayaan ya, daripada gue minjem di tempat yang gak jelas. Betul, itu dia, kita ke lembaga pembiayaan aja. Iya. Let's go.